Berjumpa kembali dengan saya Andi Hamonangan. Saya akan mempresentasikan tentang salah satu kejadian disaster lingkungan yang terjadi di India. Judulnya adalah Bhopal. Di Bhopal ini adalah salah satu kota yang ada di India, dan di sana berdiri sebuah pabrik dengan nama Union Carbide Corporation. India itu sedang membutuhkan banyak pestisida karena sedang melaksanakan revolusi hijau, Green Revolution. Awalnya India mengimpor metil isosianat dari Amerika. Kemudian India berinisiatif mengundang perusahaan Union Carbide untuk menjadi produsen metil isosianat di India agar lebih mudah, lebih murah, dan produksinya lebih massal. Berikutnya, metil isosianat ini adalah sebagai salah satu bahan baku untuk membuat pestisida yang dibutuhkan India tersebut. Nah, pabrik Union Carbide ini memproduksi 4 hal, diantaranya ada fosgin, monometilamin, metil isosianat, dan pestisid karbil. Pabrik ini berdiri tahun 1969 di Bhopal, India. Kemudian pada tahun 2001 diambil alih oleh perusahaan Dow Chemical. Kemudian kejadian kecelakaannya 3 Desember 1984. Tapi setelah diambil alih oleh Dow Chemical, banyak masyarakat yang masih menuntut ganti rugi ke Dow Chemical, tapi Dow Chemical membantahnya dan tidak mau mengganti rugi karena itu bukan tindakan dari Dow Chemicalnya. Baik, berikutnya, pabrik pestisida Bhopal ini memproduksi pestisida, dan salah satu intermediate produknya adalah metil isosianat. Metil isosianat ini memiliki sifat sangat toksik, kemudian flammable, tidak stabil, dan bereaksi hebat dengan air. Jadi ketika ada air yang kena ke metil isosianat akan mengeluarkan reaksi eksotermis, yaitu metil isosianat ini akan bereaksi dengan sangat cepat dan menghasilkan panas yang sangat banyak, sehingga tadi fase liquid itu bisa berubah menjadi vapor. Di NFPA, kode untuk health-nya itu 4, artinya mematikan. Kode untuk flammability-nya 3, yaitu dapat terbakar di semua temperatur ambien. Berikutnya instability-nya nilainya 2. Kemudian lambang W coret ini artinya adalah bereaksi terhadap water atau air. Kronologisnya adalah metil isosianat disimpan dalam jumlah besar dalam vessel. Kemudian vessel ini dilengkapi dengan berbagai macam sarana keselamatan. Sarana keselamatan ini akhirnya ketika terjadi krisis keuangan dibatalkan. Tidak dibatalkan, maksudnya pemeliharaannya tidak berlangsung dengan baik, maintenance tidak baik, hingga akhirnya banyak fitur-fitur safety tadi yang menjadi tidak berfungsi dengan baik. Kemudian pada suatu ketika air itu memasuki storage tank yang berisi metil isosianat. Kemudian metil isosianat tadi bereaksinya itu menghasilkan reaksi eksotermis. Kemudian metil isosianat tadi mendidih dan berubah menjadi vapor, tadinya liquid menjadi uap. Kemudian tekanan meningkat. Kemudian metil isosianat pun akhirnya rilis uap tadi itu melalui safety valve yang ada dalam pabrik tersebut. Nah, metil isosianat vapor ini rilis ke udara. Namun karena berat jenisnya lebih besar daripada udara, maka dia itu terbangnya ke bawah, ke arah pemukiman, ke arah penduduk. Kemudian karena beratnya yang tadi melebihi berat jenis udara, dia akhirnya berada di bawah permukaan dan memapari kota Bhopal yang ada di sana. Berikut adalah sarana-sarana keselamatan yang ada di Bhopal. Jadi tangki 610 itu tekanannya berlebih. Sedangkan tangki 619 tangkinya kosong. Pada saat alarm berbunyi gara-gara ada overpressure tadi, tidak ada operator yang membuka valve untuk mengurangi pressure. Jadi artinya bisa saja sebetulnya dialirkan ke tangki yang kosong tadi sehingga pressure-nya itu menjadi berkurang. Kemudian di sana pun ada refrigerator system sebagai pendingin.
karena tadi diketahui metil isocyanate itu melakukan atau bereaksi dengan eksotermis mengeluarkan panas, maka salah satu penanggulangannya dengan disediakannya sarana untuk pendinginan ini. Namun ternyata refrigerator ini tidak berfungsi untuk mendinginkan tangki 610. Kemudian rilislah si vapor ini, diantaranya seharusnya menuju ke flare untuk kemudian dibakar sehingga akhirnya tidak memapari lingkungan sekitarnya. Namun jarak menuju flare itu terlalu jauh dan pipa-pipa menuju flare itu mengalami korosi hingga akhirnya metil isocyanate itu tidak dapat dieliminasi dengan flare. Selain itu sebetulnya ada gas scrubber juga, caustic soda. Namun ternyata tidak berfungsi gas scrubbernya. Idealnya dengan adanya gas scrubber itu dia dapat menyaring udara-udara yang tidak diinginkan tadi, misalnya metil isocyanate tadi yang menjadi uap, disaring sehingga ketika dirilis sudah menjadi tidak bersifat beracun. Namun ternyata gas scrubbernya tidak berfungsi. Kemudian MIC vapor ini rilis melalui fan line di ketinggian 33 meter. Jadi akhirnya dia bisa keluar dari fasilitas atau pabrik tersebut melalui fan line di ketinggian 33 meter. Nah, sebetulnya ada juga sarana safety lainnya, yaitu water curtain atau tirai air yang sifatnya memayungi atau menghalau sehingga ketika ada uap lewat ditangkap sama air dibawa ke fasilitas pengolahan berikutnya. Namun ternyata tirai airnya itu tingginya hanya 12-15 meter saja. Sedangkan metil isocyanate itu rilis di ketinggian 33 meter. Sehingga akhirnya water curtain ini tidak berfungsi secara baik atau tidak efektif. Yang akhirnya 40 ton MIC ini rilis ke udara dan meracuni penduduk Bhopal. Dari data diketahui bahwa menurut pemerintahan India, fatality-nya mencapai 4.037 orang pada malam itu dan 60.000 orang serius injury. Sedangkan menurut Greenpeace, fatality-nya itu mencapai 16.000 orang dan serius injury-nya mencapai 500.000 orang. Sebagai tambahan, sebetulnya ada film tentang Bhopal ini dan silakan bisa di searching atau dicari tentang film Bhopal. Demikian informasi tentang Bhopal, semoga ada manfaatnya. Apabila saudara-saudara menginginkan materinya, bisa lihat di deskripsi, di sana disediakan linknya. Kemudian jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.